Sebenarnya makasih ya udah dikasih kesempatan sama Amazing, dikasih kesempatan dan challenge juga buat ngisi malam hari ini. Bentar. Screen-nya muncul nggak ya? Saya udah lama nih nggak pakai Zoom. Terakhir setahun yang lalu. Muncul, Mas. Muncul, Mas. Teman-teman, mohon maaf sebelumnya saya malam ini nggak bakal bawa banyak slide, cuma ada 3 lembar. Tapi insya Allah nanti bakal yang saya bahas berfaedah karena saya langsung nanti kita langsung masuk ke media sosial. Dan kalau kita bilang judul webinar pada malam hari ini itu nggak terlalu penting kadang ya, karena sebagian orang udah atau kebanyakan orang udah jadi konten kreator. Bahkan semua orang tuh udah kayak jadi konten kreator kayaknya ya. Tapi saya bikin judul ini karena sampai hari ini masih banyak orang-orang yang nanya, gimana sih caranya kan jadi konten kreator gitu. Tadinya saya juga nggak mikir, wah jadi konten kreator itu suatu hal yang sulit gitu. Dan ternyata apa yang saya lakukan dan teman-teman yang banyak yang nanya emang nggak segampang itu jadi konten kreator. Banyak orang bikin konten, tapi akhirnya nggak ada dapat engagement, nggak ada respon apa-apa dari netizen gitu. Nah, jadi saya mau bahas dari beberapa hal yang udah saya lakuin, akhirnya saya coba share ke teman-teman. Nah, bio singkatnya ini ya, saya juga pegiat fotografi sebelumnya, sebelum bikin konten-konten video. Saya juga senang sastra, dan belakangan juga saya ngonten sambil traveling gitu. Ini bisa dilihat dari Instagram, engagement, serta followers di TikTok saya nggak terlalu rame ya. Karena segmentasinya di TikTok beda ya dibandingkan Instagram. Nanti kita bahas itu lebih lanjut. Kalau yang mau follow, silakan yang mau follow gitu. Nah, itu aja ya pengenalan singkatnya. Bisa teman-teman baca, nggak terlalu penting juga. Nah, ini sih pertanyaan paling penting sebagai konten kreator. Tantangan awal nih. Banyak orang mau jadi konten kreator tapi bingung ya mau ngapain. Ada yang bingung gara-gara eksekusi, alat, dan lain-lain. Tapi pada umumnya yang saya lihat, orang-orang tuh bingung karena mereka nggak tahu mau ngapain gitu. Mau bikin konten apa gitu. Kalau di neti, kalau kita cari di internet, YouTube, blog, dan lain-lain, selalu saranin katanya ada niche gitu, atau niche, semoga penyebutannya benar. Nanti baru kita paham mau bikin kontennya seperti apa gitu. Tapi satu hal orang yang salah ya, kalau bikin konten-konten itu, kita itu sebenarnya mau bikin konten kayak gimana. Nah, itu. Kayak, ini muncul nggak ya? Eh, muncul nggak Mbak Alma ini screen-nya? Belum, Mas. Sorry. Tapi gini, teman-teman sendiri sebelumnya pasti senang media sosial ya. Senang ngelihat konten apapun itu, yang senang dengan ketertarikan masing-masing. Banyak orang yang lupa bikin konten itu dari apa yang mereka suka. Kalau saya senang traveling, senang fotografi, senang nonton film, akhirnya saya tiap hari itu dulu sebelum konten, scroll-scroll konten yang saya suka. Traveling, dan lain-lain. Kebetulan waktu itu ada konten kreator dari Vietnam yang muncul di Instagram saya. Teman-teman mungkin banyak di sini yang belum tahu konten kreator Vietnam ya, dan itu jauh lebih bagus dibandingkan konten kreator Indonesia. Ini muncul nggak ya? Ini mau nampilin slide yang lain. Muncul, Mas. Ke Instagram muncul nggak yang tadi? Tadi muncul. Sekarang nggak muncul. Ke Instagram. Oke, ada. Oke, ada. Ini muncul nggak Instagram? Muncul. Muncul. Sorry ya, udah lama nih nggak megang Zoom. Nah, jadi sebelum konten itu, saya nggak langsung bikin konten waktu itu. Saya seneng banget waktu itu dengan karya-karya sinematografi dari Roger Deakins setelah pameran tunggal di fotografi. Akhirnya saya punya goals mau bikin video-video sinematik
ala-ala Roger Deakins. Kalau teman-teman ngikutin film, ada film yang bagus banget tuh Blade Runner, Sicario. Nah, itu sinematografernya Roger Deakins gitu. Jadi saya coba dulu cari-cari referensi dari scene by scene Roger Deakins. Saya coba bikin di konten. Itu awalnya ya. Dan ke teman-teman saran saya kalau mau bikin konten, harus punya role model dulu di awal. Kalau saya ini saya spill langsung di sini malam ini. Sebelumnya sih saya masih nyimpen, ngekip. Ini role model saya secara visual waktu itu. Nah, jadi kalau teman-teman mau bikin menjadi konten kreator, saya bahasnya sekarang di Instagram ya, fokus Instagram ya. Lebih baik punya role model dulu. Siapa gitu. Lebih enak kalau kita punya role model, kita paham nanti mau kita lakuin itu videonya seperti apa. Dan saran saya jangan di Indonesia ya. Kenapa jangan di Indonesia? Kecenderungan kita di Indonesia itu adalah pengulangan-pengulangan dan pengulangan, menjiplak full karya orang lain, apa yang lagi tren. Dan akhirnya teman-teman nggak stand out di situ gitu. Jadi kalau dari luar, mereka punya tren sendiri, punya visual sendiri, dan akhirnya ketika kita adopsi di Indonesia, mungkin kita bisa beda sendiri. Tapi jangan jimplak full ya. Ini konten-kontennya si QB-chan. Coba kita nonton ya. If you get lonely, think of me only. Present isn't going to keep me from. Nah, itu beberapa video dari QB-chan. Banyak orang yang saya lihat bikin konten itu ketika dia ngeliat influencer yang dia suka, dia murni ngejiplak. Padahal kita bisa belajar kan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, ini kan saya seorang cowok ya, dengan personal branding yang dibikin cowok yang kalem di setiap postingan yang saya bikin. Tentu saya tidak bisa dengan seperti cewek yang lari-larian di rumput, karena itu terkesan lebih feminim ya. Dan saya punya tulang yang cukup kuat, bukan tulang lunak ya. Nah, kemudian kita harus relevan dan realistis. Kira-kira visual-visual yang dipakai orang lain di luar itu cocok nggak buat kita dipakai di situ gitu. Akhirnya saya challenge sendiri-sendiri di Pare Kampung Inggris. Tempat-tempatnya tidak terlalu menarik waktu itu. Tapi saya pengen nyoba gitu. Saya pengen mengadopsi visual-visual dan gaya dari konten kreator Vietnam ini. Dan jujur di awal-awal itu agak membosankan. Agak membosankan dan agak melelahkan. Oke. Ini video-video awal waktu itu. Hey, hey, it's okay. Everybody feels kinda weird some days. Hey, hey, it's okay. Everybody feels kinda weird some. Tahu nggak apa yang paling berat di dunia ini? Bukan rindu, penyesalan. Penyesalan mengajarkan kita bahwa ada hal-hal di dunia ini yang nggak bisa. Beberapa video awal. Dari hasil mempelajari dari role model yang saya coba lihat di luar, akhirnya saya punya acuan atau referensi gaya visual dari QB-chan ini. Terkadang gini, banyak saya lihat di YouTube, di TikTok, ngasih tips tentang bagaimana jadi konten kreator. Itu terlalu teoritis gitu. Terlalu banyak hal-hal teori yang akhirnya sulit kita aplikasikan. Akhirnya saya memulai, ya udahlah, saya punya role model beberapa. Kemudian saya coba adopsi gaya visual mereka, gaya konten mereka, saya coba lakukan. Nah, ini banyak dari kita yang akhirnya hanya mencoba melihat, tapi tidak melakukan, tidak mencoba menganalisa apa sih yang bagus dari karya-karya itu gitu. Misalnya ada teman-teman yang suka mau bikin konten tentang makanan gitu. Tapi teman-teman sendiri suka nggak nonton konten-konten yang tentang kuliner gitu, tentang masakan gitu. Harusnya teman-teman paham dulu nih, menariknya dari konten itu apa gitu. Jadi perspektif yang dibangun di sini adalah kita sebagai penonton ya. Itu kita harus paham. Kalau kita sebagai penonton, kita paham.
value atau kelebihan dari akun itu, dari konten itu apa aja gitu. Nah, itu harus kita catat dulu tuh sebelum kita bikin. Dengan catatan kita paham ini, yang kita bisa itu bikin konten itu seperti apa, kira-kira nanti kita pengennya lebih gimana, kita coba juga lihat dari konten yang kita lihat itu kekurangan konten itu apa gitu. Oke. Kemudian hal-hal awal itu ya yang banyak orang tidak perhatikan adalah username. Mungkin di TikTok ini nggak terlalu penting gitu, tapi saya karena saya dari 2015 fokus di Instagram, terutama ke fotografi, saya sama teman-teman di Bandung namanya Foto Emperan, kita kan sangat concern untuk membangun branding di Instagram. Username itu penting banget. Udah Tomo ini adalah Uda ini saya sangat bangga sebagai orang Minang ya, jadi saya pakai nama Uda. Dan Uda Tomo ini juga pemberian dari salah satu teman yang udah jadi almarhum gitu, jadi saya jaga nama ini. Dan pertama kalau teman-teman mau bikin username, saya sangat menyarankan itu namanya yang unik, gampang terbaca, dan gampang diingat. Jadi jangan pakai huruf-huruf yang tidak ada bunyi vokal gitu ya, atau pakai angka. Kecuali Raisa ya. Raisa meskipun pakai angka masih terkesan profesional. Tapi kalau untuk pemula terkadang kesannya nggak profesional gitu. Dan kemudian satu hal, kalau mau jadi konten kreator, itu jangan lupa tentang foto profile. Di sini saya pakai foto profile dari pas foto ini karena ketika pengajuan Meta Verify itu harus foto yang jelas, jadi akhirnya kepake pas foto. Kalau bisa pas untuk foto kita sebisa mungkin yang lebih proper sih, jangan terlalu misterius. Dan bio di sini juga penting. Teman-teman itu mau jelasin dirinya seperti apa gitu. Karena ini nanti kalau misalnya mau fokus jadi content creator, itu sangat penting banget untuk ngasih tahu orang-orang gue tuh ini loh gitu. Jadi jangan sosok misterius pakai perasa ini itu. Mungkin bisa, tapi sebaiknya dijelaskan di bio, deskripsi singkat. Itu yang paling penting dulu. Nah, kemudian saya bahas tentang apa yang saya lakukan di akun ini. Saya juga punya referensi dari fashion. Dari Jepang ini ada Ryo Takashima. Ini fashion dari Jepang. Saya coba mix dengan satu lagi dari Korea. Ini namanya Jayukwon. Tapi tentunya ini nggak bisa diadopsi semua di Indonesia ya, karena nanti terbilang malah aneh dan ada ketidakpantasan di culture of fashion kita gitu. Kecuali mungkin saya selebriti yang jalanan di jalan di Jakarta mungkin masih cocok. Tapi sayangnya saya jalan kemana-mana dan ini nggak cocok dipakai. Nyaman juga nggak gitu. Secara tampilan mungkin oke. Jadi saya kumpulkan beberapa referensi dari visual, ada 2 dari Vietnam, kemudian fashion dari Jepang dan Korea saya coba mix dengan vintage. Saya senang dengan vintage, terutama corduroy dan jam-jam tangan vintage. Alhasil, teman-teman harus ingat banget, Instagram itu adalah platform dari awalnya, sebelum Instagram dulu di Facebook, mereka penting suatu hal yang estetik gitu. Saya nggak bahas TikTok di sini, karena TikTok itu cenderung adalah platform buat sharing gitu. Jadi utamakan buat sharing, usernya juga lebih random, IG lebih terpilih segmentasinya, dan orang-orang di IG itu lebih loyal gitu. Jadi itu yang pertama. Teman-teman harus punya pakem sendiri gitu. Maunya kontennya ini ke depannya seperti apa gitu. Akhirnya nanti itu yang orang lihat dari kita gitu. Seperti konten-konten saya di awal gitu, cenderung sendirian, duduk, berdiri, jalan aja, baca buku, minum minuman ya. Nah, suatu hal yang kayak gini tuh, itu yang bakal orang ingat dan akun kita jadi stand out dibanding semua yang berseliweran di media sosial. Ketika waktu bikin konten ini, saya ngelihat ada celah yang cukup besar di konten-konten traveling Indonesia. Kecenderungan orang Indonesia itu mereka harus menampilkan diri mereka terlalu dekat ke kamera supaya mereka lihat lebih jelas gitu. Mungkin mereka cakep, ganteng dan lain-lain gitu. Tapi saya ngelihat
ruangnya sebagai tempat yang mereka kunjungi tidak terlalu ditampilkan dengan begitu jelas gitu. Jadi saya coba nampilkan ruangnya dengan sedikit lebih jelas. Hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tetapi siapa yang berbuat baik. Jadi teruslah menjadi baik. Jika beruntung, Nah, ini akan menjadi celah buat kita. Kalau kita paham ada peluang di akun-akun yang beredar gitu. Jadi ketika belum saya bikin konten, saya selalu scroll-scroll hampir tiap hari. Bukan hampir tiap hari ya, sehari berapa kali itu. Untuk mencari referensi, ini sebelum memulai ya, dan bahkan setelah mulai sama seperti itu. Instagram itu enaknya kalau kita scroll. Ini juga dari Vietnam. Ada opsi di sini, kalau tidak tertarik dengan kontennya. Jadi kita bisa ambil not interest, kalau nggak suka. Emang saktai lu. Nah ini misalnya saya nggak terlalu suka gitu, not interest. Jadi ketika pola-pola itu dilakukan terus-menerus, alam bawah sadar kita terbentuk gitu. Konten-konten yang bagus menurut kita tuh seperti ini, sudah terkumpul semua. Teman-teman punya kayak bank data, library dari referensi visual. Kemudian setelah nanti eksekusi, teman-teman tinggal enak buat eksekusinya. Oke, saya jarang yang melakukan ini ya. Karena kecenderungan orang ketika ngelihat ada konten yang bagus, mereka bikin satu hal yang sama gitu. Satu hal yang sering terjadi, ketika orang bikin konten yang terlalu bergantung dengan tren. Misalnya kita coba lihat belakangan ini ada tren-tren Paraguay gitu. Coba bayangin, kalau misalnya Paraguay-nya itu trennya udah habis, berarti konten kita udah habis juga di berseliweran. Karena tren dan berubah gitu. Ketika kita punya gaya visual sendiri, kita punya konten yang punya value buat orang lain, akhirnya itu yang orang ikuti. Nah, kembali lagi bahas apa yang saya lakukan gitu. Di sini ada 3 poin yang saya lakukan. Ada traveling, passion, sama outfit. Lagi, traveling, passion, outfit. Nah, ini yang harus dipahami sebaiknya ketika bikin konten. Kita nanti mau bahas apa, poin-poin yang mau kita sampaikan ke orang itu seperti apa gitu. Kalau seandainya ini teman-teman nggak punya plan yang jelas di awal, kedepannya nanti banyak orang yang akhirnya kebingungan. Saya banyak menghadapi curhatan seperti itu. Dia kebingungan, jalannya jadi susah, dan akhirnya konsistensinya juga udah capek dia. Dia lelah. Karena dari awal tidak ada konsep jelas mau bikin konten seperti apa. Nah, satu hal ya, kita di sini jangan selalu goals-nya itu uang. Nah, ini banyak juga nih yang harus dipertimbangkan dulu. Beberapa orang yang nanya ke saya kalau misalnya nanya, saya mau konten juga supaya kayaknya uangnya juga lumayan gitu. Jadi saya mau resign dari kerjaan. Saya sih bisa menyarankan kalau mau resign dari kerjaan ketika kontennya belum menghasilkan cuan secara konsisten, mendingan jangan ya. Dan ketika teman-teman langsung bertujuan untuk cuan, lama-lama capek sendiri. Jadi kalau bisa, jangan goals-nya uang dulu lah, meskipun capek di awal. Saya menghabiskan dana yang cukup besar juga ya untuk keliling-keliling, traveling, dan segala macam. Dan setahun terakhir baru reach-nya segini gitu. Bisa dilihat sendiri. Bisa coba kasih lihat yang dari awal-awal tuh adjustment-nya seperti apa. Nah, ini kita masuk ke ketika udah memulai konten, kemudian udah paham mau lakuin seperti apa, ada step-step yang harus kita pahami. Jadi ya, teman-teman juga harus saling ngecek nih, view-nya seperti apa. Harus paham nanti konten-kontennya yang menarik tuh yang kayak gimana. Ini video pertama banget yang saya bikin, akhirnya yang dilanjutin. Ini dari referensi Jayuk Won tadi saya coba
videonya diambil adek waktu itu. Nah, ini kita bisa lihat berapa jumlah views waktu itu. Waktu itu saya coba lihat mana nih yang views-nya banyak. Jadi harus review terus. Kira konten kita tuh yang menarik seperti apa gitu. Saya udah nyoba beberapa video, ini hanya tampilan jalan. Ini visit coffee shop. Riders on the storm. Ala-ala Hongkong. Riders on the storm. Satu hal yang kita coba lihat dari sini adalah ketika kontennya alam doang, visit coffee shop, atau di sini ada tampilan motor doang, ala-ala tampilan sepeda doang, ala anak motor atau anak-anak mobil gitu videonya, kita ngelihat views-nya sangat sedikit gitu. Dengan hal-hal yang kayak mini vlog juga tidak terlalu menarik. Akhirnya ketika saya udah serius dengan video diri sendiri, kita bisa lihat views-nya lumayan naik gitu. Nah, itu harus kita pahami. Kira-kira konten kita tuh yang paling menariknya seperti apa, paling disukai orang kayak gimana, dan itu harus dilakukan berulang. Mungkin formula yang saya lakukan bisa berhasil sampai hari ini, alhamdulillah, dengan traveling, fashion, dan quotes. Tapi ketika teman-teman lakuin belum tentu bisa berhasil gitu. Karena setiap orang belum tentu bisa melakukan suatu hal yang sama dengan konten yang sama, pola yang sama. Tapi sering berjalan waktu, ketika udah ada plan yang jelas, itu teman-teman bakal bisa sambil jalan belajar lebih jauh tentang konten-kontennya gitu. Dan satu hal kita harus Hey, hey, it's okay. Everybody feels kinda weird some days. Hey, hey. saya sangat hanya bukan waktu itu seneng dengan like, komen dan share gitu. Karena ini sebagai parameter ya, akun kita itu menarik atau enggak, postingannya menarik atau enggak gitu. Dan satu hal yang perlu diperhatikan adalah ketika bikin konten itu sebaiknya teman-teman belajar tentang pencahayaan supaya meningkatkan kualitas video yang bagus gitu. Dan paham bagaimana komposisi. Kebetulan saya ada basic di fotografi. Ini yang penting diperhatikan. Dan di tutorial itu sangat banyak di internet. Jadi kalau ada yang nanya-nanya tentang masalah teknis, sepertinya nggak bakal saya respon gitu. Karena itu pertanyaan yang sangat gampang didapatkan di YouTube. Kecuali kalau bertanya tentang sosial media, saya bisa bantu. Dan satu hal, ketika bikin konten ini, teman-teman sebaiknya memahami konten ini mau di-share ke siapa gitu. Banyak konten kreator lupa, ketika mereka bikin konten itu, mereka hanya bikin buat diri sendiri, tapi mereka nggak tahu audiensnya. Nah, ini pahami audiensnya. Saya awalnya mengambil quotes bahasa Inggris. It's okay. Hey, hey, it's okay. Everybody feels kinda weird some days. Hey. If you don't like me, that's not my problem. Kemudian saya paham, ternyata yang bahasa Inggris itu tidak terlalu menyebar terlalu luas di Indonesia, karena mungkin literasi kita untuk bahasa Inggris juga tidak terlalu seperti orang luar. Bahasa Inggris adalah bahasa ketiga setelah bahasa nasional, bahasa pertama, bahasa daerah. Akhirnya saya coba analisis kembali, sempat juga pakai quotes bahasa Jepang, kemudian baru yang bahasa Indonesia. Itu baru menjadi winning content sampai hari ini. Nah, satu hal ini, winning content pada setiap orang bisa jadi beda-beda ya. Tapi ketika ada winning content, saya sangat menyarankan teman-teman melakukan pengulangan-pengulangan yang kembali, meskipun agak membosankan gitu. Ini dulu sempat berapa juga bikin konten seperti ini doang. Nah, satu hal yang orang-orang sering lupa ini, pola pikir kita dulu ini. Kita sebagai konten kreator itu harus tetap berpikir bahwa kita sebagai orang yang menonton konten ini. Itu harus paham.
Misalnya teman-teman nanti mau bikin traveling gitu. Traveling itu ada beberapa poin kenapa orang mau tertarik sama konten itu. Karena tempatnya, misalnya sekarang lagi tren hidden gem, tempatnya hidden gem, cantik, perjalanan ke sana juga lumayan ada effort yang begitu kuat. Terus kalau misalnya fashion, tentu di sini ada mix and match yang bikin orang suka gitu. Nah, kita harus mempelajari hal itu kan supaya paham apa sih yang bisa menjadi suatu hal yang bikin orang mau betah lama-lama di konten kita gitu. Saya dulu juga nggak pede di depan kamera gitu, tapi kita bukan bahas harus di kamera atau enggak. Dan satu hal, banyak dari orang ketika mau bikin konten malah jadi beban. Jadi beban ketika harus ngejar views, likes, dan follower gitu. Akhirnya mereka kejar-kejaran, mengejar itu. Tapi mereka lupa bahwa konten itu harus dimulai dengan satu hal yang menyenangkan dan bersenang-senang. Kalau teman-teman mulai di bawah follower 10.000, pasti perjuangannya berat. Tapi kalau udah 10K, insya Allah itu bakal lebih lancar. Oke, pembuka ini dulu kayaknya. Ada pertanyaan bisa langsung aja kayaknya Mbak Alma. Langsung saya respon di sini. Halo Mbak Alma, kalau ada pertanyaan langsung aja dulu. Saya bisa respon langsung di sini. Supaya oke, ini ada ini ya. Cara cari akun Vietnam yang sesuai niche kita gimana, Kak? Gimana ya? Gini, sebenarnya nggak harus dari konten kreator Vietnam ya. Niche ngaruh. Karena niche ini ada segmentasi audiens yang jelas gitu. Ini ditujukan buat siapa, demografinya, buat siapa. Udah jelas banget itu. Kalau misalnya kita pakai satu hal yang terlalu general, nanti kita terlalu banyak persaingan yang muncul di konten-konten yang beredar di media sosial. Dan saya rasa bukan harus akun Vietnam aja ya yang harus kita lihat. Banyak akun-akun dari luar yang bisa kita lihat gitu. Dan Vietnam cenderungannya culture-nya lebih lebih mirip dengan kita, jadi lebih gampang diadopsi. Jadi jangan harus akun Vietnam. Kan bisa kita ketik di TikTok atau di Instagram. Em, Bagaimana ketik aja kan di pencarian kategorinya apa, misalnya traveling, ketik traveling, kalau misalnya food, ketik ya food, nanti muncul. Nanti kalau misalnya ketemu referensi yang bagus, itu aja di keep dulu. Oke, ini menarik nih, ada pertanyaan. Bagaimana cara menentukan tema konten yang menarik? Kebetulan saya punya jasa home spa. Satu hal yang harus dipahami kembali, seperti yang saya jelaskan di awal adalah, tentukan dulu, kita harus berpikir sebagai orang, misalnya kita sebagai bikin jasa home spa. Jasa home spa itu yang menariknya adalah bagaimana pelayanan orang-orang biasanya kan. Coba tampilin itu. Apa sih kira-kira yang membuat kamu tertarik ketika untuk menjadi mengundang memakai jasa ini gitu sebagai customer. Coba itu yang tampilkan dulu. Bagaimana pelayanannya, mungkin keramahannya, peralatan yang kamu bawa, kebersihannya, respon dari pelayan dan lain-lain. Itu harus dipahami. Kembali lagi, kita harus sebagai berpikir bahwa kita sebagai customer dulu, sebagai customer apa yang bikin kita menarik, tertarik untuk memesan layanan itu. Jadi pola pikirnya harus itu ya. Untuk bikin konten kita harus berpikir sebagai audiens dulu, bukan hanya sebagai konten kreator. Sebagai audiens apa sih yang mau audiens mau? Oke, gimana dengan konten-konten yang bukan reels? Misal konten edukasi, apa ada strategi khusus untuk engagement ya? Nah, konten edukasi itu tadi. Masih yang hal yang sama saya bahas sebelumnya. Edukasi ini kita hadirkan buat siapa? Sebelumnya saya ada tawaran mau megang lembaga kursus di Pari Kampung Inggris waktu itu.
tapi masih belum deal. Saya pernah bang ngomong gini, kita tuh harus bikin konten edukasi tentang problem yang dihadapi oleh orang-orang banyak, apa yang mereka hadapi ketika mau belajar, dan itu yang harus kita jawab dan kita sampaikan. Dan konten edukasi itu nggak selalu harus kaku ya. Ini ada yang nanya, coba cek di Kampung Inggris Pare. Banyak akun-akun yang tidak terlalu kaku dalam penyampaiannya dan lebih menarik. Edukasi itu nggak harus baku dan kaku ya, bisa dibikin lebih fleksibel. Bang, saya masih formulasi, belum paham gaptek, tapi ide udah banyak di kepala kita. Kalau ide udah banyak, saya sangat menyarankan itu teman-teman cari role model tadi. Kira-kira referensinya dari mana, segala macam. Udah dapat berapa role model. Saya tidak menyarankan teman-teman punya role model lebih dari 7 atau 10, itu kebanyakan. Nanti tidak bisa memfilter. Yang penting ada 2 atau 3 orang, maksimal 5 lah. Karena kalau terlalu banyak, pilihan terlalu banyak bikin kita lebih sulit gitu. Oke, hashtag waktu jam tayang. Ini, dulu ketika saya masih aktif sebagai fotografer dengan dan konten-kontennya ya, foto di Instagram, sepertinya postingan itu penting dengan jam tayangnya, di jam-jam prime time seperti jam 7 malam sampai jam 10 malam. Tapi kayaknya sekarang nggak terlalu penting ya. Saya sering pagi sebelakangan ini. Dan beberapa kali nonton di tutorial di YouTube, itu postingan tidak terlalu penting sekarang. Karena Reels itu jam tayangnya lebih panjang dibandingkan TikTok. Hashtag katanya sekarang di TikTok em, 5 aja palingan sekarang yang penting. Kak, gimana aturnya? Ini saya bagi spill di sini dari Sela Juniati ya. Kak, gimana atur waktu kalau bikin konten plus buat biar bisa rutin post? Gini, kalau menjadi konten kreator tuh pasti udah ada komitmen ya. Komitmen harus bikin konten terus, harus posting terus, harus ngembangin akun terus. Saya sangat menyarankan, kalau memang kamu tidak punya banyak waktu luang, sebaiknya siapkan 1 hari atau 2 hari khusus buat konten, nanti kontennya di stok, di per minggunya, itu bisa dibagi misalnya 3 kali postingan 1 minggu, yang dijarang-jarang, misalnya Senin, Rabu, atau Jumat, atau 2 kali seminggu, yang penting rutin gitu. Ya, ada lagi. Kak Junnya, kalau misalnya buat konten tanpa musik, bagusnya konten seperti apa ya Kak? Ada lagi Kak kenalin konten musik yang sebenarnya lumayan. Tanpa musik itu maksudnya tanpa musik latar ya. ASMR bagus itu. Banyak yang bikin di TikTok. ASMR banyak orang yang suka. Coba cari ASMR. ASMR konten-konten masak, konten-konten traveling. Oh, konsep medsos. Oke. Berapa lama progres untuk mencapai saat sekarang dan juga bagaimana cara menghasilkan uang dari konten? Untuk sampai follower hari ini, saya start fokus bikin video itu setahun yang lalu. Dan saya rasa dari jumlah follower sampai hari ini itu belum terlalu cukup besar ya. Karena masih banyak di luar sana yang followersnya udah sampai ratusan ribu atau jutaan gitu. Tapi buat saya itu satu hal pencapaian yang lumayan besar. Itu 1 tahun waktu itu. Dan 3 sampai 4 bulan itu masih belum ada program yang signifikan. Jadi bikin konten itu nggak segampang itu ya teman-teman sekalian. Ada pertanyaan lain nggak ini? Bang, bagusan fokus konten YouTube, IG, atau TikTok? Yang mana fokus-fokusnya? Dari siapa ini? Di Adam. Gini, em, harus pahami dulu ya, YouTube kan sekarang ada short. Ada YouTube yang apa yang main-main upload, itu kan kontennya lebih panjang gitu. Cuma kalau buat saya, untuk awal-awal, kembali lagi teman-teman tuh maunya yang di mana dulu, senengnya di mana dulu gitu. Kalau emang seneng yang bikin video panjang, ya mending YouTube. Oh, YouTube saya nggak bisa jawab ya, Denny Irawan. Saya YouTube di sini hanya follower subscriber 500-an. Concern saya lebih ke Instagram sama TikTok. Jadi kalau mau fokus dan lebih gampang, ya mending yang short video aja dulu ya, seperti IG atau TikTok. Pahami, pelan-pelan bikin,
pahami yang orang mau itu seperti apa. Kalau TikTok biasanya kan konten sharing ya, sharing pengalaman hidup, sharing apapun itu lebih gampang. Kalau IG kan satu hal yang lebih estetik, yang lebih enak kalau di TikTok. Konten edukasi kayaknya enakan di TikTok deh. Konten buat hukum ya, Belisius Putri. Konten buat hukum gini, kalau kamu mau belajar konten, itu bagus kan si Oza Rangkuti. Siapa tuh nama itu yang stand up? Kan dia serius banget tuh tentang satir yang hal yang orang nggak tahu gitu. Coba kemas dengan hal kayak gitu, misalnya dalam jokes. Tapi kalau kamu mending jangan yang satir ya. Setidaknya kamu bisa mengedukasi orang-orang sesuai dengan suatu, misalnya bikin video sketsa tentang problem hukum yang sering terjadi dan kamu nanti ngejelasin. Misalnya orang kayak common mistake-nya itu seperti apa, kemudian kamu jelasin. Kalau aku sih lihat kayak gitu kalau bikin yang hukum. Ini solo. Fungsi dua dalam aplikasi Instagram ini postingan cerita atau secara langsung mana lebih bagus sudah. Ini maksudnya gimana ya? Nah ini, Kak izin bertanya, kalau kita misalnya udah buat konten edukasi yang menurut kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain, tapi view atau jangkauan akun kita masih dari jangkauan pengguna sosial. Bagaimana cara mengatasi agar konten ini bisa dijangkau oleh orang lain? Dari Intan Riza ya. Intan atau Riza atau Wati, kamu sebaiknya bahas hal-hal yang lebih general aja, seperti yang tadi aku spill, tentang hal-hal yang common mistake, atau hal-hal yang sering dihadapi orang di luaran, atau di rumah dan masyarakat sekitarnya tentang problem hukum. Misalnya yang lagi rame itu kan katanya ada pasal karet UU ITE. Kamu bisa bahas hal-hal yang itu. Akhirnya orang jadi teredukasi dan ngerasa itu penting gitu. Kemudian Intan juga kayaknya bisa bahas sekarang hal privasi di ruang publik. Misalnya orang motret, kan sekarang nggak boleh tuh mulai dibahas. Orang nggak boleh dipotret sembarangan di ruang publik karena itu bagian dari privasi. Ketika dia posting itu bisa dituntut. Oke, itu yang bisa kamu bahas. Atau orang yang nggak tahu kamu ngasih tahu gitu. Jadi jangan hal-hal yang terlalu berat, misalnya hukum korupsi lah, hukum pencurian, kayaknya itu udah terlalu berat deh. Coba hal dari keseharian aja yang dibahas. Kalau konten apa aja gimana, Kak? Itu kan banyak juga tuh yang orang yang bikin ASMR masak gitu. Cuma tampilan menu mereka lagi masak, terus di video ini tuh juga menarik. Jadi nggak harus ada tampilan wajah kan? Berarti kamu minim referensi ini. Kamu nonton media sosial apa aja nih tonton? Coba kamu fokus dulu nyari referensi. Kalau buat konten apa yang harus mengikuti apa yang lagi tren, Kak? Atau yang kita bisa mulai tren baru itu sendiri? Kalau lagi tren, itu tadi yang aku bahas. Kalau misalnya kamu ngikuti tren kayak Parkway, kecenderungan nanti kamunya harus tergantungan sama tren itu. Ketika trennya berganti, kamu hilang. Lebih baik bikin konten-konten yang orang bilangnya adalah konten-konten pilar ya, kayak konten edukasi, tips, tutorial. Nanti masukin dengan konten-konten yang umum. Misalnya lagi tren nggak apa-apa, tapi konten-konten pilarnya kamu harus bikin juga. Konten nggak kena orang, udah. Cara naikin followers sampai titik 10 gimana ya? Paling gampang beli followers. Paling gampang beli followers. Tapi kalau mau yang konten yang bertahan ya kamu harus harus konsisten bikin konten dari tadi yang aku jelasin. Perjalanannya juga lumayan kan. 3-4 bulan baru ada lumayan. Nah, ketika itu tadi, kebanyakan orang ketika mereka nggak punya konsep jelas di media sosial mau bikin seperti apa, tidak ada benang biru, tidak ada cetak biru mereka mau bikin apa, kecenderungan berhenti di 2-3 bulan. Aku kemarin ketemu teman yang begitu, akhirnya dia berapa lama udah berhenti. Itu yang jadi kecenderungannya. Karena dia udah ngarepin selalu naik followers yang lebih cepat. Mas sudah setiap hari berapa video? Kalau aku setiap hari satu doang. Tapi story itu nggak boleh ini,
nggak boleh mati. Karena nanti akunnya ada nggak mati sama Instagram juga. Mau si IG yang paling bagus real atau cerita atau secara langsung? Kita tuh konten di feed ya, atau di reels ya, bukan di cerita, di story. Kalau di story itu postingan biasa aja. Jadi lebih bagus di feed. Apa saja peluang dari Instagram bisa dimaksimalkan? Sejauh ini sih endorse ya, sama affiliate. Monetasinya masih kayak gitu. Dan selain endorse, kadang teman-teman ada juga ngundang buat ngisi kelas online, kelas offline, itu peluang yang lain. Nah ini dia nih menariknya. Kak mau tanya, kadang konten yang kita akan tinggi engagement karena estetik, ternyata malah nggak worth it berarti ya. Tapi kadang yang kalau yang asal malah worth it. Cara mengetahui target kita suka nggak gimana? Katanya algoritma sekarang IG cuma fitur konten yang bawa Kak. Dan kalau konten itu sepi engagement malah aksen semakin tenggelam. Gini, berarti gini, ini udah aku bahas, udah aku mention juga tadi. Kamu harus paham sebagai audiens ketika mau bikin konten. Sudut pandangnya harus sebagai audiens dulu nih. Posisikan ini sebagai audiens. Ketika kamu mau bikin konten ini, kira-kira kamu sebagai audiens tertarik atau enggak? Kamu ngasih jawaban nggak sama-sama masalah orang lain? Kamu ngasih benefit apa ke orang lain gitu? Ada atau enggak? Coba misalnya kita lihat tren belakangan ini, kan ada coffee shop yang estetik-estetik itu katanya, yang sinematik dengan slow motion, terus ada movement dan lain-lain. Transisi lama-lama kan menjenuh juga ya. Kayaknya tren itu udah bergeser gitu. Nah, sekarang orang lebih milih nyari hidden gem coffee shop di sini. Coffee shopnya unik di sini. Jadi kita harus satu bikin konten yang menjawab permasalahan orang lain gitu. Jadi jangan kita pikir bahwa konten kita itu estetik bakal naik engagement, belum tentu. Itu satu mindset yang salah. Kamera yang rekomend buat konten video Kak, apa aja? Kamera HP juga bisa. Kemarin tuh kalau teman-teman lihat di TikTok atau Instagram, itu ada namanya Om Binawan Arif ya. Aku pernah ketemu dia, ke rumahnya dia sekalian aku rekaman buat podcast. Beliau ini bikin konten, umurnya udah akhir 40-an, belajar bikin konten, dia belajar sendirian. Dia tinggalnya di Kras. Kras itu masih daerah Kediri, arah Tulung Agung. Terus dia pakai Android yang 1 jutaan kalau nggak salah dia ngomong gitu. Tapi sampai sekarang di Instagram followersnya udah berapa tuh? Dua ribuan kalau nggak salah. Di TikTok udah 400-an. Jadi apa aja sebenarnya? Yang penting kita memaksimalkan dari gadget kita gitu. Meskipun kita nggak bisa pungkiri ya, ada beberapa device yang hasilnya udah jauh lebih bagus dibandingkan device yang lain gitu. Tapi kalau misalnya kita nunggu kameranya yang bagus, kenapa mau bikin konten? Oke, ini aku bagi tips untuk teman-teman yang udah nanti jalan konten ya. Banyak konten kreator di luar sana, aku lihat mereka kalau akunnya udah gede, mereka nggak mau respon komentar orang lain ya. Tapi teman-teman bisa ngelihat kalau aku kecenderungan pasti ngerespon komentar orang lain. Kecuali kayaknya komentarnya itu nggak harus direspon ya. Aku biasanya pasti ngerespon. Nah, itu penting. Dan kemudian ketika misalnya orang ninggalin komentar di akun kita, itu kudu dikasih Saya bukan orang yang akan di-pin. menghubungi lebih dulu seseorang yang kemarin tidak membalas Semua pesan postingan saya. aku, hampir semua Ini bukan itu ego, ada melainkan komentar yang bagian dari belajar beretika. karena adalah ketika misalnya kita pin komentar dari orang lain, itu kesannya kita mengapresiasi followers kita atau mengapresiasi orang yang mampir ke postingan kita, dan kemudian orang-orang ngerasa, oh ini dibaca gitu. Komentarnya dibaca dan kita mengapresiasi, itu yang penting. Dan banyak orang yang nggak melakukan hal itu. Ini peluang yang bagus juga. Dan untuk akun yang followersnya segini,
hampir semua DM tuh pasti aku balas. Jadi nggak ada tumpukan notif di sini. Yang ini hanya 7, kalau biasanya kalau nggak dibalas itu udah hampir berapa itu ya. Dan pasti aku selalu respon. Karena dia penting banget. Kita tuh besar dari orang lain, besar dari apresiasi orang lain gitu. Jadi ketika kita nggak respon apa-apa, terkadang eh, banyak orang yang butuh bantuan kita gitu. Misalnya ada yang curhat, itu pasti aku ladenin. Kecuali, mohon maaf kalau dia minta fallback, mungkin aku masih mikir ya. Karena mohon maaf kita nggak pernah ketemu, nggak pernah ke nongkrong. Jadi aku masih pertimbangkan itu gitu. Itu beda cerita lah. Nah, kalau misalnya ada yang curhat, butuh bantuan apa-apa, nanya-nanya, itu pasti aku balas. Kalau ada waktu pasti aku balas. Nah, ini teman-teman yang harus ngelakuin hal itu juga gitu. Dan satu hal, kalau memang teman-teman mau lebih naik lagi followersnya, lebih gampang, sering-sering collabs. Sering-sering collabs. Dan satu hal, kalau memang mau nanti akunnya dicuankan, teman-teman harus paham nanti peluang masuk cuan itu di mana. Nah, itu dia. Makanya di awal aku mention cari role model juga, konsep jelas dari poin-poin apa yang mau disampaikan di konten yang mau dibikin. Aku ulangi ya, di akun Udah Tomo ini ada 3 poin penting. Pertama, traveling, yang kedua fashion, yang ketiga quotes. Traveling sampai hari ini masih minim membuat pemasukan buat cuan. Dan alhamdulillah belakangan udah mulai muncul yang mau collabs, ada homestay atau yang ngajak collabs. Lumayan tuh dapat free penginapan sama makan, visit. Kalau di Jawa tuh aku ngasih red card. Yang kedua fashion, fashion itu udah berapa produk fashion. Yang ketiga quartz. Quartz emang agak sulit untuk saat ini mendapatkan uang buat aku, tapi ada tawaran buat nulis buku yang sekarang belum kelar. Nah, itu dia. Kalau teman-teman misalnya mau bikin konten, teman-teman harus pelajari dulu nanti. Kira-kira peluang cuannya dari mana gitu. Dan mau nggak mau memang kita ada harapan ada cuan di sini, tambahan cuan gitu. Jadi jangan terlalu idealis bikin konten, tapi teman-teman sendiri nggak paham nanti cuannya dari mana. Dan teman-teman nggak paham kontennya itu buat siapa, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan siapa gitu. Ada pertanyaan lain? Mas Tommy, BTW di kolom Q&A ada beberapa pertanyaan juga. Udah dijawab ya, Mas ya? Beberapa udah, tapi kayaknya ini ada pertanyaan yang bisa kita jawab di YouTube kayaknya. Kalau masalah device, teman-teman nanya device yang bagus dan segala macam, di YouTube kayaknya banyak deh. Aku udah nggak ngikutin kalau equipment ya, karena aku sampai sekarang masih pakai HP ini. Ini iPhone XR. Jadi aku nggak terlalu ngikutin sekarang kalau masalah equipment ya. Oh, satu hal, hashtag ya. Hashtag udah jawab. Kemudian atur waktu, bikin konten, udah. Udah, saya tertarik di dunia literasi, suka buat puisi juga, hanya peminat puisi ini rendah. Kalau cari referensi luar, udah ada rekomendasi. Nah, kamu harusnya paham juga dong, puisi-puisi Firsa Besari gimana? Kan banyak juga yang laku. Terakhir juga yang lirik-liriknya puitis kayak Banda Negara apa yang itu kan lumayan diminati. Pasarnya tuh udah ada, mungkin segmennya tidak begitu luas, atau mungkin kamunya menggunakan diksi yang terlalu tinggi, coba gunakan diksi yang lebih mudah dipahami. Bisa ya, tetap kita masih pakai metafora dan lain-lain. Tapi kalau misalnya bahasa kamu tidak gampang diterima, tidak dekat dengan masalah orang lain, nah itu mungkin kamu nggak bakal dapat audiens gitu. Kembali aku ulangi ya, yang penting paham dulu apa yang kita ngasih apa ke audiens kita, value-nya apa, kita ngejawab pertanyaan orang atau enggak, jadi jangan terlalu idealis di situ. Aduh, kalau font aku nggak spill ya, ini dirahasiain. Soalnya nanti banyak yang pakai itu, jadi kita konten kita seragam gitu, jadi lebih baik kita cari font sendiri aja ya. Bang, kalau ada yang follow, apakah wajib kita follow back atau enggak ya? Ini kembali ke pilihan teman-teman masing-masing. Kalau aku nggak semua ya, yang pernah ngopi, yang lumayan kenal, lumayan dekat, baru. Karena kadang orang juga banyak yang kita nggak kenal, dia nggak ada auto profile, nanti kalau kita follow, dia malah unfollow. Lagi trennya begitu. Seberapa mengaruh font tersebut? Font nggak ada atau enggak, ini kembali ke kontennya gitu. Tujuan fontnya buat apa dulu? Cara collabs gimana, Kak? Collabs itu tergantung ya.
collabs itu tergantung kalau kamu punya temen yang mau collab ajak. Tapi kalau sama brand, biasanya brand ngeliat dulu engagement akun kita tuh kayak gimana gitu. Apakah bagus atau enggak, terus kita konsisten dalam konten, kita punya punya karakter enggak kontennya, nah itu baru kita pertengahan sama brand. Tapi kalau hanya untuk teman-teman dekat, biasanya sih gampang. Tapi saran aku kalau mau collab jangan sembarangan mau collab ya. Kalau seandainya konsep akunnya itu nggak sama, nanti malah konten kamu jadi aneh. Orang malah nilainya nggak konsisten. Dari Haris Muhajir ya. Untuk menjadi konten yang konsisten, rame views-nya butuh berapa lama ya kira-kira? Nggak ada angka pasti ya ini. Tapi kalau kamu punya konsistensi, paling telat mungkin 5 atau 6 bulan. Asalkan kamu paham bikin kontennya buat siapa, ngasih value-nya apa, ngasih apa ke orang lain. Tapi pertanyaannya kamu betah atau enggak? Itu aja. Sebenarnya bukan seberapa banyak atau seberapa cepat view-nya kita dapat gitu. Kita seberapa kuat nggak sih bertahan dalam konten di awal ini gitu. Kalau langsung ngejar dapat hasilnya ya prosesnya panjang. Nyari follower pakai aplikasi lain boleh udah. Silahkan kalau kamu nggak mau diblok sama Instagram. Mendingan cari yang jelas-jelas saja daripada di aplikasi lain itu. Katanya kalau sistem Alu sampai 90 followersnya bakal nambah ya. Saya udah 70 lebih tapi baru nambah dikit-dikit. Wah, ini teori konspirasi dari mana ini? Nggak tahu kalau yang begituan. Mendingan kamu posting yang lebih serius aja. Ini menarik. Udah ada, saya suka puisi. Udah ada referensi itu gitu. Kalau kamu senang puisi, aku belakangan baca-baca puisi Rumi. Tapi puisinya lebih ke puisi itu Sufi ya. Lumayan bagus sih. Tapi agak berat karena dia udah tasawuf kan. Apa di Joko Darmono juga bagus-bagus. Kalau puisi Joko Pinurbo kalau yang lokal. Kak, mau tanya dong kalau konten Kato misalnya konten masak terus bikin konten tulisan kayak gitu tuh boleh nggak sih atau tulisan? Aku tulisan kayak gimana? Kayak konten yang aku bikin. Gini ya, Wina Wina. Kamu masak itu buat siapa sih sebenarnya? Buat masak sambil galau-galau atau masak buat ibu-ibu muda atau buat ibu-ibu? Itu kamu harus apaan? Audiensnya siapa dulu nih? Kalau aku kan lebihnya kepada orang-orang yang mungkin punya problem dengan diri mereka dan mereka butuh sesuatu buat mewakili itu gitu sambil curhat. Dan segmennya lebih ke sana. Nah, itu tadi kamu paham dulu audiensnya buat siapa gitu supaya segmentasinya jelas. Pelan-pelan kamu paham nanti kalau udah konten. Oke. Udah semua kayaknya Mbak ini, Mbak Alma. Mungkin ada pertanyaan lain teman-teman? Oke, mungkin masih ada yang mau bertanya teman-teman. Kalau masih ada yang mau bertanya boleh banget. Tapi waktunya ternyata udah habis. Tapi masih bisa di sekitar 20.35. Mungkin ada yang mau bertanya dulu atau sudah cukup? Saya nggak mau hari ini terlalu teoritis gitu ya teman-teman. Kalau bahas slide nanti lebih membosankan. Saya pengen langsung ngasih nge-share yang apa yang saya lakukan di media media sosial, pola-pola yang saya lakukan dari awal, kemudian saya bagikan ke teman-teman supaya teman-teman mungkin bisa menggunakan flow itu untuk bikin konten gitu. Kalau slide terlalu panjang dan teoritis, akhirnya mungkin saya takutnya itu agak membosankan nanti buat teman-teman. Dan membosankan dan lebih rumit ketika kita bahas analisis gitu. Itu dia. Jadi saya mencoba menjawab dulu permasalahan teman-teman masing-masing. Nah, nanti kalau di masterclass bakal saya bahas lebih mendalam lagi. Ini buat preview aja dulu. Oke, mungkin dari Mas Tommy masih ada yang pengen disampaikan Mas atau sudah cukup? Kita tunggu dulu ada pertanyaan lain nggak? Oh, ada pertanyaan ini dikit. Mbak Alma, menentukan niche kita. Gini, niche itu biasanya dimulai dari apa yang kita sukai buat bikin konten. Jangan bikin konten karena kamu nggak suka. Jadi kamu misalnya bikin konten kayak aku gitu. Kamu bikin konten duduk di kebun jagung, tapi kamu nggak suka, jadinya bukan diri kamu sendiri. Kamu bikin konten traveling, tapi kamu nggak suka traveling, mendingan jangan. Lebih baik kamu apa yang kamu suka aja dulu.
Kamu misalnya suka masak, terus kamu nggak kepikiran bikin konten yang lain, ya udah kamu bikin konten masakan aja dulu. Itu paling gampang, karena itu yang kamu sukai. Dan kalau bisa kamu paham juga, ketika kamu bikin itu, ini bakal menarik nggak sih gitu? Ini bakal ada penonton nggak sih? Gitu ya teman-teman. Jangan terlalu idealis bikin konten kalau akhirnya kamu nggak dapat audience. Itu aja. Nanti kan kamu sering berjalan waktu, ketika banyak yang like, banyak yang komentar, banyak yang nge-share. Berarti itu winning konten kamu. Nah, untuk awal itu, apa yang kamu sukai dulu. Gitu. Itu yang bikin kamu bikin. Bang, boleh nggak satu konten upload di semua akun sosmed? Sejauh ini aku kayak gitu. Itu istilahnya mirror ya. Kita mirror aja ke TikTok, mirror aja ke YouTube. Cuma yang harus kamu pahami adalah, kamu bisa lihat tadi di awal. Perbandingan followers aku di Instagram sama TikTok itu sangat signifikan. Di TikTok masih 12,3K, di Instagram udah hampir 85K gitu. Sangat jomplang ya, karena segmentasi audiensnya beda. Sangat beda sekali. Jadi nggak apa-apa. Tapi saran aku kamu mending fokus satu platform dulu meskipun mirror gitu. Karena demand-nya beda. Demand-nya beda, audiensnya beda. Ntar lagi nih pertanyaan Mbak Alma. Kak, tanya lagi, aku punya bisnis makanan, kamu baru open bisnis. Apakah terlalu bentuk endorse selebgram atau gimana cara promote agar reach-nya tersebar? Kalau saran aku ya, kalau ketergantungan mbaknya Atika ya, Atika Belasari, kalau ketergantungan dengan selebgram nanti di awal-awal agak sulit ya. Nggak apa-apa sih di awal buat exposure aja. Cuma jangan ketergantungan sih saran aku. Kalau punya cuan lebih nggak apa-apa, sekalian BA aja. Dengan kontrak dia harus berapa kali exposure ke sana. Tapi yang lebih enak, nah ini nih aku ada referensi teman-teman ya kalau akun makanan. Ini keren sih. Ya FYP mulu. Nah ini nih, ini bisa dipelajari. Kalau akun-akun yang kedai kopi, akun kuliner ini aku sangat rekomen buat di follow dan diikuti. Diikuti gaya mainnya dia gitu. Coba kita lihat ya. Ini warung kopinya aku pernah mampir dulu. Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca, gemas romantis tak masuk logik. Satu hal ya teman-teman, ketika ngeliat referensi harus paham dulu nih. Aku ulangi lagi ya supaya nggak ke-skip. Kalau tadi siapa tahu ada yang nggak fokus. Ketika ngeliat referensi kayak gini, yang kita paham adalah apa yang menarik dari akun ini, kenapa mereka dapat views yang banyak. Nah, kalau Warkop Yanti ini, kita harus menyadari ya, atau tidak bisa mungkin di belakangan kedai kopi itu lama-lama membosankan nggak sih? Kedai kopi itu banyak kayak industrial, terlalu berisi, dan bahkan ada yang udah tutup gara-gara terlalu gede mungkin. Dan ini ada satu hal kedai kopi, dia nampilin tempat yang cukup berbeda dengan suasana ngopinya gitu. Jadi ketika dia bikin konten ini, kelihatan dia nampilin suasananya jelas banget gitu. Bagaimana orang di sana berinteraksi di sana, menikmati makanannya. Nah, itu yang bisnis yang saran aku yang penting. Bisa nggak sih nampilin sisi uniknya dari tempat itu gitu. Nah, mending konten-konten yang kayak gitu kita harus sering lebih diposting juga dan dibikin. Kalau ketergantungan sama selebgram nanti nggak ada konten original dari kedai kopinya, ketergantungan sama selebgram nantinya. Saran aku sih gitu. Oke, ada lagi. Oke, bentar ada Q&A yang terakhir. Cara membuat konten yang bervalue yang bisa menjual gimana ya udah itu tadi kamu harus punya keunikan dalam bikin kontennya. Tapi yang paling penting adalah konten kamu menjawab problem orang kebanyakan. Itu udah berapa kali aku mention dari tadi. Aku ulangi ya.
bikin konten yang menjawab atau membantu problem-problem orang lain. Nah, itu paling banyak yang punya kemungkinan buat di-share kembali. Dan kamu juga ketika mencari bagaimana cara bikin konten itu, kamunya harus paham juga konten-konten yang kayak gitu kayak gimana. Caranya adalah kamu sering ngelihat konten yang sejenis. Itu Vina Farhana. Sama kayak misalnya orang yang sebelum nulis, biasanya mereka senang baca buku. Jadi kita harus jadi audiens dulu. Referensi akun gamer tanpa wajah, Kak. Aduh, aduh. Oke, kalau nanti kamu ikutan masterclass, ini ya, kalau ikutan masterclass habis ini, aku sangat menyarankan yang ikutan itu ngasih beberapa sampel problem tentang konten-konten yang mau dibikin. Nanti aku coba analisis dulu dan ngasih saran. 5 topik lah ya Mbak Alma ya. Nanti aku bantu analisis riset kontennya gimana. Supaya ngebantu teman-teman mulai kontennya. Gitu. Oke Mbak Alma kayaknya udah. Oke, Mas Tommy. Kalau mungkin ada pesan dan kesan terakhir gitu, Mas, atau sudah cukup? Oke, closing statement ya. Teman-teman sekalian, sekarang itu sangat banyak orang jadi konten kreator di luar sana. Bahkan aku sendiri sampai hari ini juga endorse, kadang sebulan nggak ada, ya kita buka-bukaan aja. Tapi gini, ketika kita misalnya terlalu berharap cuan di bikin konten, akhirnya kita bakal males. Ini terjadi sama teman-teman yang dulunya sharing sama aku. Ketika dia yang udah nggak dapet endorse, dia mulai pusing gitu. Terus dia bikin konten kayak orang-orang lain yang bikin. Akhirnya konten dia tetap turun views-nya. Dia nggak jadi diri dia sendiri. Jadi saranku kalau teman-teman mau bikin konten, ya kita nggak bisa muluk-muluk, kita juga berharap cuan di sini gitu ya. Tapi jangan cuan dulu yang jadi tujuan utama, jangan prioritas itu dulu. Seenggaknya teman-teman berharap dapat followers lebih, viewers lebih, itu juga membantu buat eksistensi yang akan mendatangkan cuan gitu. Kalau teman-teman terlalu fokus dengan angka-angka followers dan cuan, lama-lama teman-teman capek sendiri buat konten gitu. Jadi lebih baik kalau bisa konten itu bagian dari bersenang-senangnya. Jangan jadikan beban, sulit nanti. Dan jangan nyerah ya, meskipun 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan belum ada engagement, belum ada perkembangan. Karena emang nggak segampang itu. Realitanya seperti itu. Dan satu hal yang udah aku jelasin tadi, semoga yang berfaedah ya. Udah, itu ya Mbak Alma. Oke, mungkin karena waktunya yang sudah yang terbatas juga gitu ya teman-teman. Jadi untuk kelas lanjutan dari Mas Tommy itu ada banget. Tapi tolong teman-teman jangan live dari grup WA-nya karena ntar kita bakal share di sana. Nah, untuk harga kelas lanjutannya itu berapa sih gitu ya? Untuk harga kelas lanjutannya atau master kelasnya itu di 100.000 teman-teman sama kayak kelas amazing lainnya. Nah, nanti di sana tentunya kita bakal ngebedah kayak yang tadi Mas Tommy bilang ya, lebih dalam lagi. Dan juga ntar kalau teman-teman upload nih, mungkin kan ini calon-calon content creator gitu ya, kalau upload di story IG-nya, teman-teman bisa bakal dapetin diskon 10% gitu. Jadi cuman perlu bayar di 90.000 aja. Kayak gitu. Jadi boleh banget yang mau langsung di screenshot aja kelas hari ini kayak gitu ya teman-teman ya. Mungkin ini banyak juga teman-teman yang udah berterima kasih sama Mas Tommy dan sekali lagi semoga terima kasih ya Mas ya sudah berkenan untuk mengisi kelasnya hari ini bareng teman-teman Amazing Academy lainnya. Mungkin karena waktu yang terbatas dan penjelasan dari Mas Tommy juga sudah beres, aku izin tutup webinarnya untuk malam ini. Kayak gitu aja sih, kamu gimana? Sudah cukup ya Mas ya? Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Tommy. Aku izin end webinarnya untuk semua ya. Selamat malam semua. Selamat malam semuanya, semoga sehat selalu dimanapun berada.